Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam rahayu untuk kita semuanya, teman-teman. Bano, alhamdulillah bisa silaturahmi kembali ya. Sehat ya Bano? Alhamdulillah sehat. Bano, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Salah satunya, gimana jika ada seseorang itu pekerjaannya setiap hari itu mabuk, terus kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sebut saja misalnya sabu, ya kan? Setelah itu dia juga zina, tapi dia juga sholat. Nah, menanggapi hal seperti itu dari kacamata yang lebih dalam lagi, karena kalau dalam perspektif yang orang umum gitu kan, oh itu jelas neraka, itu jelas gini. Nah, Mbak No melihatnya seperti apa? Sebelumnya saya haturkan salam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu para saudaraku semua. Rahayu. Kalau saya memandang kebiasaan orang, walaupun sudah sholat dan melakukan perzinaan, sabu-sabu, minuman keras, itu memang melanggar aturan sebagai hambanya Allah. Tapi di situ tolong jujur tanyai hati kita masing-masing. Mengapa kita itu sudah sholat tapi kok masih ke kemaksiatan? Sholat itu sifat. Antara sholat, syahadat, iman, itu semua sifat. Bahkan Islam pun sifat. Sifat untuk kita menghadap Allah. Sifat untuk selalu menanyai hati kita kepada Allah. Kalau memang mengatakan sudah sholat, tapi melakukan kemaksiatan yang begitu, tanyai itu hobi atau memang karakter yang tidak bisa dirubah, sangat sulit merubah. Orang Allah itu tidak akan merubah kalau dianya tidak mau berubah. Mohon dibedakan mana hobi, mana itu takdir. Kalau jujurnya hanya menuruti hobi, yakin dia terperosok ke lembah hitam dengan niatnya sendiri. Semisal orang hobi berjudi, hobi, sesungguhnya mereka bisa berhenti, tapi dengan jihad yang benar-benar jihad. Makanya dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan dicampur aduk antara hak urusan ke Allah dengan kebatilan. Nggak bisa dikombinasi. Saya ini sudah sholat, aku ya sholat, aku ya maksiat. Mana ada itu? Maksiatnya itu lo jujur, hobi apa enggak? Bisa dihindari apa enggak? Kalau memang bisa dihindari, tidak bisa menghindari, berarti ya memang sudah diniati menuju kemaksiatan, kekufuran.
Walaupun Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, tapi ya tidak bisa dibuat main-main. Jadi jujur, kembalikan ke dirimu, jangan membenarkan dirimu. Jangan membenarkan dirimu. Kalau memang bisa dihindari, ya dihindari. Kalau memang terlanjur masuk ke situ dengan jujur tidak bisa menghindari, padahal sejatinya bisa, ya silahkanlah, itu pilihanmu. Saya tidak mampu melarang, saya tidak mencegah. Dan untuk jamaah saya, ada yang seperti itu. Ada, saya katakan pada dia, silahkan, silahkan. Tapi jujur, jujur bilang hatimu ke Allah, ya Allah, ini bukan pilihan saya. Kalau memang ada jalan yang lebih baik untuk menujumu, tunjukkan ya Allah. Tapi bukan hanya ucapan, buktikan dengan perbuatan. Kalau hanya ucapan, tidak ada jihad, tidak ada usaha untuk merubah, mana bisa berubah. Bagi mereka yang hanya berkata begitu, sholat kok masih, saya ini sudah sholat, tapi tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, itu berarti syahadatnya belum betul-betul bersyahadat, Islamnya belum betul-betul Islam, imannya belum betul-betul iman. Mereka munafik. Mereka munafik, mengingkari janji setianya ke Allah, mengingkari syahadatnya, mengingkari imannya. Itu yang bisa saya terangkan. Jadi memang harus konsekuen gitu, Bah. Iya. Kalau sudah memilih jalan baik, ya sudah, jangan kemudian setengah-setengah gitu ya. Iya. Menuju Allah tidak main-main. Kita hidup hanya sekali, jangan dibuat main-main. Mati ya sudah, rasakan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus kemudian mengerjakan sholat? Katanya Allah itu nggak butuh kita, Mano. Iya. Butuh sholat kita itu. Sholat itu sifat, syahadat pun sifat. Mengapa kita harus melakukan sholat? Itu memang kita dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk mengerjakan sholat, tapi di situ tidak amal sholat. Tidak amal sholat, mohon dibedakan. Makanya sebelum sholat kita harus bersyahadat. Rasulullah mengajak orang pertama kali bertablek, mengajak bersyahadat, mengajak menuju Allah. Apa syahadat itu? Syahadat itu janji setianya masuk untuk mengabdikan diri pada Allah. Asyhadu Allah itu bukan penyaksian lagi, tapi pengakuan jujur. Niat hidupnya untuk ke Allah. Kalau memang dia melanggar syahadatnya, ya berarti dia kufur. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, kalau era Rasulullah itu kamu mau menyembah Allah, mau ikut aku. Kalau memang mau ikuti kelakuan Rasulullah. Kalau hanya mengaku saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hanya mengaku, tidak menjadi pelaku, berarti dia munafik. Sama dengan percaya, kalau ditanya percaya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi tidak menyerahkan hidupnya pada Allah. Masih diserahkan hidupnya ke selain Allah. Qul a'udzu birabbin nas tidak menjadi kelakuan, hanya menjadi teori. Katanya berlindung hanya pada Tuhannya manusia. Di saat kelakuan setiap hari berlindungnya pada selain Allah.
bahkan mengajarkan orang-orang yang mempercayai dirinya untuk tidak percaya Allah, entah itu secara sadar ataupun tidak. Misalnya, dikala ada orang minta tolong, rumahnya angker, dia berikan apa? Asma ditempel-tempelkan di pintu-pintu, seakan-akan asma dan tempelan itulah yang memberikan perlindungan pada rumahnya. Jujur, minta perlindungan pada tulisan apa Allah? Percaya Allah itu Tuhan, tapi tidak mempercayakan hidupnya pada Allah. Itulah munafik, orang yang tidak tembus syahadatnya, tidak tahu dengan makna syahadat. Syahadat itu sifat. Kalau memang ikut Allah, takwa itu menurut pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau memang mengakui jujur menuju Allah, tidak main-main, ya serahkan hidupmu pada Allah. Hati percaya pada Allah, ya mempercayakan hidupnya pada Allah. Jangan berlindung ke selain Allah. Kalau memang sholat itu kehendak Allah. Kalau nggak mau sholat, ya silahkan. Sholat itu apa sih? Itu sifat. Islam pun sifat, sama. Islam itu sifatnya orang yang selamat. Apa ya percaya? Kalau ditanya Allah, kalau ditanya orang percaya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi buktikan, ikut kehendak Allah, percayakan hidupmu pada Allah. Jangan ingkari. Sholat pun ya begitu. Percaya pada Allah dan mempercayakan hidupnya pada Allah selama kita diberikan hidup. Terus kalau misalnya kita membaca bacaan sholat itu Bano, kita kan dilihat dari artinya itu kan, sholat itu sebenarnya dari lafaz-lafaznya itu kan permohonan. Kemudian dalam praktis sehari-hari ada yang namanya sholat perbuatan, gitu kan. Nah, kira-kira dalam menjalani hidup lebih penting yang mana? Sholat permohonan, ataukah sholat perbuatan, ataukah keduanya, Mano? Kalau memandang penting, pendapat saya pribadi, lebih penting sholat perbuatan. Itu sesuai dengan Al-Quran. Kalau sholat amalan itu nggak ada. Jujurlah di waktu kita itu orang yang berketuhanan. Asli orang Indonesia, orang Jawa itu sudah berketuhanan. Dan amal-amal sholat, bacaan-bacaan sholat itu munculnya dikala ada madhab Rasulullah. Mana buktinya? Mana buktinya? Bahkan madhab-madhab itu menentukan, membuat hukum-hukum sendiri, otak-atik otaknya. Makanya menuju Allah itu dengan hati, bukan dengan otak. Kalau dengan otak rusak tujuan kita ke Allah. Anggap saja tradisi-tradisi, teori-teori dari otaknya orang luar Indonesia itu masuk ke Indonesia, masuk ke Jawa. Sehingga dari kecil kita orang Jawa terdoktrin dengan sejarah-sejarah yang tidak ada sama sekali.